Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini sebelumnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pertanyaan saya di UTS di mata kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jawablah pertanyaan berikut dengan benar atau salah. Yang soal pertama yaitu 3M mendorong inovasi individu, kelompok, dan organisasi. Salah satu caranya adalah mengalokasikan waktu, ruang, dan sumber daya bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide baru. Jawaban saya yaitu benar. Dan 2, inovasi proses adalah sejenis upaya inovasi yang ditemukan dalam proses R&D. Proses meliputi recruiting and engineering. Menurut saya, pernyataan saya yaitu pernyataan benar. Dan 3, risiko manajemen dengan global supply chain terdiri dari gangguan pasokan, penurunan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, fluktuasi nilai tukang organisasi dapat memastikan bahwa kreativitas berkelanjutan dengan memanfaatkan mekanisme tertentu dan mendorong kreativitas. Alat ini meliputi adverting, controlling, produksi keterampilan, dan pernyataannya menurut saya salah. Baik, untuk petunjuk soal B itu jawab pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman saya dari saya. Oke, yang nomor 4, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan penemuan, invention, dan inovasi. Yaitu invention, penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan kreasi baru. Contohnya penemuan alat komunikasi, penemuan transportasi. Dan yang kedua itu inovasi, suatu ide, metode yang dirasakan, diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang kelompok orang, baik itu berupa inovasi maupun diskusi dan bertujuan menyelesaikan masalah. Contohnya penggunaan traktor pada saat sebelumnya para petani menggunakan bajak yang memanfaatkan hewan. Baik, untuk yang nomor 5, salah satu strategi manajemen teknologi adalah dengan Lean Manufacturing. Jelaskan dan sebutkan tools yang digunakan dalam penerapan Lean Manufacturing. Yaitu ada 3, yaitu value stream mapping, metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk memproduksi produk yang bermutu. Dan yang kedua itu Kaizen, yaitu suatu perbaikan yang digunakan untuk membuat secara berkelanjutan dan tidak berhenti sampai apa yang diinginkan tercapai. Dan yang ketiga itu total quality management, suatu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk berdasarkan struktur tertentu. Dan soal nomor 6 yaitu peluang mobil listrik Indonesia tampak semakin bertumbuh. Menurut Anda, siapa pemain yang telah ada di saat ini? Yaitu Tesla Model, Volkswagen Group, dan SIC Motor Listrik BYD. Dan yang ketiga yaitu terakhir itu mobil Hyundai. Dan yang B, bagaimana peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia? Peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan. Terbukti dari data Kementerian Perhubungan, terdapat 16.060 unit kendaraan bermuatan listrik berbasis baterai pada sebelum Maret 2020. Terlebih lagi, Indonesia sekarang banyak orang kaya, yaitu Crazy Rich, menjadikan mobil sebagai bentuk pengakuan bahwa dia memang memiliki harga dan kemewahan terlihat dari sisi manfaat yang ramah lingkungan. Untuk yang C, ada 2 masalah menurut saya pada mobil listrik ini dapat bersaing, yaitu waktu pengecasan yang lama dan minimnya tempat pengisian baterai. Betul. Dan yang kedua, teknologi yang harus diperbaiki bagaimana supaya pengisian daya ini lebih cepat, yaitu menggunakan fitur car charging seperti HP dan fit power bank khusus mobil agar mudah dalam pengisian daya mobil ini. Mungkin itu saja pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.